Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Teksnya ayat 15 sampai 27 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf pertama ayat 15 sampai 19. Naaman kembali kepada Elisa dan mengakui bahwa tidak ada Allah kecuali di Israel. Paragraf yang kedua ayat 20 sampai 27. Gehazi mengejar Naaman dan meminta perak dan pakaian. Maka dia dikena penyakit kusta. Kesimpulan, Naaman yang disembuhkan penyakit kusta datang kepada Elisa dan berkata, tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia ingin memberikan persembahan kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak menerima itu. Jadi Naaman janji hanya takut akan Tuhan. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan hal yang masuk ke kulit limau dan menyembah di sana karena dia harus bersama dengan rajanya. Sesudah Naaman berangkat, Gehazi, bujang Elisa, mengejarnya Naaman dan meminta perak dan pakaian. Katanya untuk 2 orang muda dari rombongan Nabi. Elisa sudah tahu perbuatan Gehazinya, sehingga berkata, penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Itu kutukannya begitu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, tidak dijelaskan firman atau perbuatan Tuhan di dalam teks hari ini, tetapi di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel sesuai dengan pengakuan Naaman. Kedua, Tuhan berkuasa dan bisa menyembuhkan penyakit dan juga bisa kenakan penyakit kepada orang lain pun juga. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Naaman mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah sejati dan janji takut akan Allah Israel. Tetapi juga memohon ampun akan hal yang masuk ke kuil limau dan menyembah di sana karena dia harus bersama dengan rajanya. Memang itu memang bukan hati sejatinya dan dia masih berpikir begitu. Di antara banyak Allah ada Allah, tetapi dialah paling berkuasa. Konsepnya demikian itu. Itu bukan kepercayaan sejati. Kedua, Elisa menjaga kemurnian pelayanan dengan tidak menerima persembahan apapun dari Naaman. Dan dia berkata kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Tetapi dia menegur Gehazinya, bujangnya, yang mendapat perak dan pakaian dari Naamannya. Ketiga, Gehazi, bujang Elisa, berpikir, sesungguhnya Tuanku terlalu menyangani Naaman dengan tidak menerima persembahan. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Dan dia mendapat perak dan pakaian dari Naaman. Akhirnya dikutuki oleh Elisa dan dikena penyakit kustanya juga. Sekalipun tidak menerima begitu Elisanya, Gehazinya tetap ingin menerima. Itu dia tidak belajarnya apapun dari dosennya, dari Elisanya begitu. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan menjadikan kasih karunia sebagai alat keuntungan diri. Membagi cuma-cuma dengan sesama. Sebab telah menerima kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Kita harus ingat itu. Janganlah memakai sebagai alat untuk mendapat untungannya. Kedua, usaha akan berjaga kemurnian secara iman dalam kehidupan sehari-hari dan memohon hikmat untuk keluar dari ujian kerohaniannya daripada memohon ampun. Inilah lebih penting dan lebih benar. Akhirnya praktik hari ini memuji Tuhan yang memberi kasih karunia, keselamatan, kuasa sebagai anaknya
dengan cuma-cuma, dan membagi berkat dari Tuhan dengan sesama yang perlu pertolongan. Inilah kehidupan orang percaya, dan Tuhan pasti akan memberikan kasih karunia dengan cuma-cuma lagi kepada orang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.